terkasih dalam nama Yesus Kristus, pada kesempatan malam hari ini kita bersama akan mendengarkan suara Tuhan yang akan saya sampaikan pada malam hari ini, di mana kita berada, baik Bapak Ibu di rumah, baik Bapak Ibu ada di dalam lapak kerja, baik Bapak Ibu bersama keluarga, bersama dengan anak-anak, bahkan seluruh hamba Tuhan pada hari ini, malam hari ini di dalam refleksi pembacaan yang akan saya sampaikan pada hari ini, kiranya Ibu saling mendengar dan saling menghayati apa yang dari panggilan sebuah suara panggilan Tuhan. Itu mari yang letih lesu dan berbeban berat kita akan angkat bersama, dan kita yakin dalam segala sesuatu ada waktunya dan indah tepat pada waktunya. Dan pada malam hari ini saya akan mengajar bersama-sama, di mana kita akan belajar firman Tuhan pada kesempatan hari ini. Sebelum itu saya mengajak Bapak Ibu dimanapun berada hari ini, dan kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa, kalau pada kesempatan malam hari ini kami akan bersama-sama Tuhan dengarkan hati suara Tuhan yang Kau percayakan kepada hamba-Mu pada malam hari ini. Kiranya Allah memberkati kami. Hamba-Mu Kau percayakan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Tolong Bapa, berkatilah hamba-Mu sesuai dengan rencana Tuhan, sesuai dengan apa yang saat ini Tuhan percayakan. Tuhan hadir, Tuhan datang kepada kami, sehingga jauhkan dari roh-roh kantuk, roh jahat yang hendak merampas kebenaran firman-Mu pada malam hari ini, sampai dengan refleksi untuk malam hari ini Tuhan. Kiranya kami sambut firman-Mu pada hari ini, di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Ibu yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, tentunya pada malam hari ini saya mengajak Ibu untuk bersama bagaimana kita menghadapi situasi, apalagi kita sebagai seorang hamba Tuhan, apalagi kita adalah seorang abdi Allah, apalagi kita sudah dipanggil melalui sebuah karya Tuhan yang begitu luar biasa. Tentunya dalam saat ini saya akan mengajak Ibu, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan pada hari ini terambil dari Yunus pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai yang kedua. Firman Tuhan pada kesempatan malam hari ini, Yunus mengingkari panggilan Tuhan. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amitai, demikian, bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, berserulah terhadap mereka, karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Demikian firman Tuhan. Yunus pasal 1 ayat 1 sampai yang kedua. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, ketika kita melihat mungkin segala sesuatu manusia itu diperhadapkan bagaimana tanggung jawab dan taat kepada Tuhan sebagai contoh dasar dalam kehidupan seorang itu. Yang namanya panggilan itu adalah sebuah kebenaran yang boleh dirasakan bersama-sama para hamba Tuhan. Dan ternyata dalam sisi lain, dalam kehidupan suatu keluarga, itu ada namanya membutuhkan suatu pekerjaan. Bagaimana pekerjaan itu yang diberikan Allah, yang diperintahkan dan berikan kepada Allah, dan kepercayaan untuk kita di dalam manusia itu adalah itu sebuah relasi yang begitu baik. Maka dari itu Bapak Ibu, ketika suatu kita melihat dalam perjalanan kehidupan manusia itu tentu banyak suatu cabang relasi yang tidak mudah. Tentunya banyak suatu hal kekhawatiran di mana kita bekerja. Contoh, ketika saya bekerja di ladang seorang, itu pasti akan melihat kondisi, akan melihat bagaimana situasi dengan keadaan yang akan dituju. Bahkan suatu pelayanan pun seperti itu Bapak Ibu. Tentunya ketika kita bekerja, mungkin di ladang atau mungkin di sawah, atau mungkin di perkebunan dan lain sebagainya, mungkin di kantor dan sebagainya. Dan apa yang Tuhan percaya itu membuat kita semakin hari, semakin bertumbuh di dalam iman. Pasti itu mengatakan bahwa segala sesuatu pekerjaan diberikan Tuhan itu semuanya baik, tetapi nyatanya adalah tidak baik. Itu sebagai manusiawi wajar.
Tentunya di sini Bapak Ibu saya akan mengajak bagaimana ketika orang itu sedang bekerja. Bagaimana ketika tuannya datang kepada kita untuk minta tolong bekerja di ladangnya. Tentu apa yang kita persiapkan di situ, apa yang kita lakukan di situ, apa yang kita pikirkan di situ, pasti segala sesuatunya dibicarakan, didiskusikan kepada keluarga tentunya, bahkan kepada anak-anaknya dan lain sebagainya. Itu suatu wajar. Ketika kita dipanggil untuk bekerja di ladang seseorang yang belum tentu kita tahu tempatnya, dan belum tentu kita tahu bagaimana kondisi dalam perjalanan di sana, bagaimana dengan suatu situasi yang ada di sana, pasti merasakan tidak nyaman. Ketika melihat bahwa ketika kita diutus di utara di sana, daerah utara, sampai ke selatan, bahwa ketika Tuhan itu menyuruh kita bekerja, tentunya pasti tanya dulu, di mana pekerjaan itu dan di mana kira-kira saya untuk membangun relasi dengan orang-orang yang ada di sana. Tentunya kita tahu bahwa melihat, oh, Anda akan bekerja di sebuah ladang. Di sanalah nanti Anda yang bekerja. Mungkin ladang itu sudah berpuluh tahun, mungkin sudah 10 tahun, atau mungkin sudah 40. Dan 1 bulan, 2 bulan pasti terjadi sesuatu yang begitu tidak enak. Ketika melihat, mendengar bahwa di ladang itu sudah berapa puluh tahun tidak dikerjakan oleh manusia, tentu di situ banyak hal sesuatu yang tidak diketahui. Tentunya Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, kita melihat di sini sisi lain bahwa pekerjaan itu memang tidak mudah. Kita perlu suatu bontot. Bontot itu artinya bekal, di mana ketika kita nanti perjalanan di situ, di mana ketika kita bersama-sama akan melewati suatu hal yang tidak kita ketahui. Pasti orang pekerja itu tentunya membawa bekal, Bapak Ibu. Mungkin ketika ladang membawa cangkul, mungkin bisa membawa parang dan alat-alat yang lainnya. Mungkin di situ juga dia akan membawa bekal, mungkin suatu beras, mungkin suatu makanan-makanan yang ringan untuk dalam kehidupan mereka nanti. Ketika diutus di dalam mengerjakan tugas panggil itu, yaitu bekerja di ladang seseorang itu. Bapak Ibu terkasih dalam nama Yesus, kita tahu bahwa perjalanan hidup itu dari nol perjalanan, bagaimana ketika dikasih mandat, ketika dikasih tugas, ketika di mana kita berada, ya tentunya sebagai manusia mikir dulu. Kira-kira apa yang saya hadapi di sana? Ketika kebun itu sampai 10 tahun tidak digarap, ketika kebun itu sampai berapa tahun ini tidak diambah oleh manusia. Tentunya berbagai komitmen itu ada suatu relasi sebagai kita bekerja itu was-was, Bapak Ibu. Tentunya itu satu persiapan yang ada di dalam tengah-tengah kehidupan manusiawi ketika mereka dipercayakan untuk bekerja, apalagi bekerja di ladang Tuhan. Itu sangat tidak mudah, Bapak Ibu. Tentunya banyak gejolak. Tentunya banyak sekali suatu hal yang terjadi. Tentunya harus meninggalkan semua yang ada di dalam rumah kita. Tentunya dengan keluarga kita, tentunya dengan anak-anak kita, kebun kita, rumah kita, dan semuanya itu pasti tinggalkan dalam pelayan ketika Tuhan utus, di mana Tuhan berikan dan di mana Tuhan itu menunjukkan. Tapi kita akan belajar, Bapak Ibu, bagaimana suatu kondisi yang ada dalam kita satu tokoh Alkitab pada malam hari ini, di mana Yunus ini adalah seorang nabi, ya. Yunus ini adalah seorang nabi kepada kerajaan utara Israel pada masa pemerintahan Yerobeam. Nah, tentunya tidak asing, Bapak Ibu, ketika kita melihat, kita merenungkan, membaca bagaimana Yunus, latar belakang Yunus, bagaimana Yunus tidak taat kepada Allah. Tentunya ini tidak asing lagi. Tapi ini sebagai refleksi kita untuk mendalami lagi. Dan kalau ketika kita melihat Bapak Ibu di sisi lain, bagaimana ketika perjalanan Yunus pada waktu itu di kota Niniwe yang Tuhan percayakan kepada dia. Tentunya pada waktu itu tidak, ya mungkin sebagai manusia tafsiran, ini tidak diceritakan bagaimana persiapan Yunus.
Apakah dia bawa bekal? Apakah dia bawa seisi rumahnya untuk diangkut dalam perjalanan selama nanti berbulan-bulan? Atau mungkin selama 40 hari dalam perjalanan itu? Mungkin Yunus itu pasti ada sesuatu dengan keluarganya, bahwa ada panggilan Tuhan pergi ke Niniwe. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, ketika melihat bahwa, mendengar bahwa kejahatan manusia di kota Niniwe itu sudah luar biasa. Maka dari itu siapapun yang tahu bahwa kota Niniwe itu bangsa yang begitu kejahatannya sudah luar batas. Maka ketika sebagai manusia, Yunus sebagai nabi tentunya juga berpikir apa yang harus dilakukan ketika nanti datang kepada kota Niniwe ini. Tentunya kota Niniwe ini sudah berdasarkan bahwa luar dari non yang belum pernah terjadi, non Israel. Nah, ketika salah satu nabi yang dipercayakan itu adalah Yunus, ya. Yunus yang dalam dipercayakan untuk datang ke kota Niniwe. Tentunya ketika melihat kondisi yang terjadi, Yunus sebagai nabi ini tentunya tidak ada suatu hati untuk datang kepada bangsa yang besar itu. Karena ketika melihat berpikir bahwa bangsa ini susah, dan Yunus ini tidak ada namanya hati untuk datang ke situ. Melainkan hanya pikirannya kosong. Pikirannya tidak tertuju ke kota Niniwe. Ada sebuah ketakutan di situ. Tentunya juga ada sebuah relasi, ada sebuah pergumulan yang terjadi kepada Nabi Yunus sehingga melarikan diri ke Tarsis. Ini salah satunya suatu tidak ketaatan Yunus kepada Allah. Allah tahu ketika bagaimana nanti Yunus itu pergi dan dia taat kepadanya. Tetapi ini sebuah relasi bagaimana suatu pemanggilan sebenarnya kota Niniwe ini suruh untuk mendiwartakan panggilan supaya mereka bertobat. Tetapi dengan adanya hati, dengan adanya pikiran, jiwa tergoncang bahwa sebelum pergi melihat yang diutus itu adalah kota Niniwe, ada suatu kejahatan yang luar biasa, maka Yunus mundurkan diri. Bapak Ibu terkasih dalam nama Yesus, ketika melihat kembali Yunus ketika pergi ke Tarsis, tentunya ada satu hal yang terburuk ketika sudah ada di dalam tengah-tengah orang-orang yang belum percaya pada Tuhan pada waktu itu. Terjadilah Allah sangat murka dan Allah sangat dalam hatinya ini marah besar ketika abdi Allah, ketika nabi yang dipercayakan itu meninggalkan dalam panggilannya. Karena suatu ketakutan, karena ini suatu pembangkangan, itu karena tidak taat kepada Allah, maka Allah marah dan mendatangkan badai yang besar kepada penumpang awak kapal itu. Ketika tentunya tahu bahwa ketika sesuatu yang dihadapin itu ya biasa-biasa saja, Yunus merasa tidak berdosa dan merasakan bahwa Yunus ini orang yang begitu tidak taat lah dikatakan. Jadi panggilan panggilan jawaban Tuhan itu tidak mengindahkan. Bahkan tidak sebagai contoh yang terbaik nabi yang tidak taat kepada Tuhan. Pada waktu itu ketika Tuhan marah datang suatu gelombang besar, badai besar. Pada waktu itu, di masa awak yang ada dalam kapal itu, terjadi segala suatu gejolak. Ada sebuah ketakutan, ada sebuah suatu dilema yang besar. Ada apa ketika ini terjadi? Dari awal tidak ada terjadi namanya angin ribut, gelombang yang mengamuk dan lain sebagainya. Ternyata Tuhan memberikan sebuah hal yang terburuk. Dan ketika melihat bahwa itu semua sibuk, ternyata Bapak Ibu Saudara, ketika saya melihat juga jengkel Bapak Ibu ya, ketika Yunus ini tidak berpegang pada perintah, ketika semua ada di kapal itu bingung bagaimana segala sesuatunya itu terjadi.
menyibukkan diri, membuang apa yang ada di kapal supaya tenang. Ketika hal itu terjadi, mereka merasakan ketakutan. Ini kira-kira siapa yang membuat Allah murka? Ibu yang terkasih, dalam nama Yesus Kristus, pada waktu itu merasakan Yunus ini tidur lelap di situ. Merasakan bahwa itu suatu hal biasa. Tapi bagaimana suatu kesibukan orang-orang yang ada di dalam kapal itu menderita. Maka dari itu, pada itu ketahuilah bahwa Yunus berbuat dosa. Bapak Ibu terkasih dalam nama Yesus, ketika orang luar di situ dia belum pernah mengenal namanya Allah. Dia hanya mengenal bagaimana Allah mereka. Ternyata ketika melihat bagaimana dahsyatnya Allah itu, ketika mereka baru percaya, dia mengenal abdi Allah itu adalah Yunus. Ini membuat hal yang menarik bagi saya ketika orang-orang ada di kapal itu percaya kepada Allah. Karena begitu besar, Bapak Ibu. Ketika kita melihat bahwa Yunus itu tidak mengetahui bahwa Allah itu adalah Allah yang berkuasa. Bahwa Allah itu Allah yang membuat segala sesuatunya itu terjadi. Yunus tidak ada 100%. Bahkan tidak mengandalkan Tuhan bagaimana terjadi. Dan ketika keputusan itu sangat luar biasa. Ketika Yunus dibuang ke laut, terjadilah sebuah keajaiban. Yaitu dimakan oleh ikan. Selama 3 hari 3 malam yang begitu luar biasa. Kita bayangkan ketika orang dimakan ikan besar itu pasti akan mati. Tapi ini tidak, inilah kuasa Allah terjadi kepada Yunus. Ketika pada waktu itu selesai 3 hari 3 malam, datanglah ke kota Niniwe, itu tidak tahu berapa hari perjalanan di dalam kota Niniwe. Dengan memberanikan diri bahwa dia sudah kapok, bahwa dia sudah mengerti bahwa Allah itu berkuasa, maka datanglah di kota Niniwe dengan berkata, bertobatlah. 40 hari lamanya kota ini akan ditunggang balikkan. Bayangkan Bapak Ibu, ketika berbicara berapa kata, bertobatlah. 40 hari lamanya kota ini akan ditunggang balikkan. Itu artinya sebuah kata-kata yang begitu tidak sadar. Ini suatu tuntunan Roh Kudus yang terjadi kepada Nabi Yunus pada waktu itu. Bapak Ibu terkasih, dalam nama Yesus Kristus kita melihat apakah satu hari itu terjadi adanya pertobatan? Tidak. Maka perjalanan di situ pasti ada suatu relasi yang asing, yang tidak pernah diketahui, yang tidak pernah mengenal orang-orang di sekitarnya di dalam itu, di dalam sebuah kota itu sendiri. Maka dari itu, ketika 1 hari, 2 hari, 4 hari mungkin belum terjadi suatu bencana, suatu hal yang Tuhan berikan adalah satu pertobatan, tidak. Ini tidak gampang, Bapak Ibu. Ini tidak gampang ketika kita melihat kondisi bagaimana Yunus itu datang kepada orang-orang di Niniwe. Ternyata ketika kita melihat kembali, sebelum 40 hari lamanya itu terjadi suatu mujizat yang ajaib, adalah sebuah pertobatan di situ. Kota Niniwe sampai semuanya, baik lembu dan semuanya manusia ada di situ, mereka bertobat. Oleh karena apa? Itu sebuah mujizat kuasa besar. Allah melihat suatu kondisi hatinya diubahkan. Allah mengubahkan kota Niniwe dengan segala sesuatu yang berharga. Maka dari itu Bapak Ibu, kita melihat sementara hamba Allah ini, Yunus ini merasa suatu heran. Dia bilang seperti, mungkin dalam kata, kenapa Tuhan tidak dari kemarin saya datang ke kota Niniwe. Hingga pada hari ini ketika saya mengatakan bahwa 40 hari lamanya akan ditunggang balikan. Ternyata kota Niniwe itu adalah pertobatan. Ibu terkasih, dalam nama Yesus kita melihat singkat cerita firman Tuhan pada hari ini. Ini memang membuat suatu hal bagi saya cukup mengenang dalam peristiwa dalam pelayanan. Bahkan seorang hamba Tuhan pun juga milih-milih dalam pelayan panggilan. Bahkan ketika ditugaskan di dalam gereja-gereja lain, itu tentunya ada satu pergumulan. Ketika menghadapi satu watak lain, kepala manusia itu tidak sama-sama, itu berbeda. Maka dari itu beberapa hamba Tuhan ini akhirnya terjatuh, akhirnya tidak sampai dengan tujuannya, akhirnya tidak ada suatu komitmen yang ada, artinya tidak ada ketaatan kepada Allah.
Dan ini manusia yang harus menjadi suatu hal kepada Allah. Harus taat kepada Allah. Maka dari itu kita semua, Bapak Ibu yang ada di sekitar, di rumah, bahkan dimanapun berada pada hari ini. Malam hari ini saya mengajak bahwa panggilan Allah, taatilah kepada Allah. Supaya dalam kehidupan kita ini diberkati oleh Allah meskipun apa adanya. Meskipun dengan resiko yang harus menantang maut. Dimanapun kita berada, ketika kita dipercayakan untuk pelayanannya, kita taatilah. Siapapun tuh bukan hamba Tuhan, tapi manusia. Tapi kita ini jemaat Allah, kita semua adalah panggilan Allah, dan kita adalah semua adalah milik Allah. Bahkan Allah juga akan tahu bagaimana sesuatu yang dilakukan oleh Allah kepada kita. Kalau ketika kita taat kepada Allah, maka Allah juga tidak pernah meninggalkan kita. Dan Allah akan memberikan yang terbaik melalui orang-orang yang Tuhan pilih, kirim melalui hambanya dengan kita. Supaya dalam pelayan itu tidak sia-sia. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Yesus Kristus. Pada malam hari ini juga saya mengajak bahwa apa yang menjadi pergumulan Bapak Ibu di dalam keluarga, baik di dalam masyarakat dan lain sebagainya. Apapun tantangan yang kita hadapi, dimanapun kita berada, baik dalam pelayanan misi, baik dalam pelayanan pekerjaan di luar kota, bahkan di desa, di pelosok dan lain sebagainya. Maka dari itu saya mengajak bahwa yakinlah dan percayalah bahwa Bapak Ibu akan diberkati oleh Tuhan di situ. Dan Tuhan akan memberikan yang terbaik, apa yang jadi kebutuhan, apa yang jadi pergumulan, kita siap tinggalkan semua di dalam kehidupan kita masing-masing. Bapak yang terkasih dalam nama Yesus, terpenting di sini adalah jangan tercatat, jangan melarikan diri dari panggilan Allah dan berdoalah ketika ada masalah besar, yaitu badai di dalam kehidupan kita masing-masing. Dan jangan sampai kita memberontak diri kepada Allah, dan kita adalah satu-satunya manusia yang berharga di mata Tuhan. Dan kita adalah manusia satu-satunya pengharapan yang akan terjadi dalam penginjilan dimanapun kita berada. Kita jangan sampai seperti Yunus tidak taat kepada Tuhan. Akhirnya Tuhan berikan suatu pengasih dan penyayang ketika hambanya terjatuh. Ketika hambanya tidak taat. Ketika hambanya ini tidak setia. Namun Tuhan masih sayang kepada Yunus. Apalagi dengan kita. Kita tahu bahwa kita adalah manusia berdosa. Manusia yang begitu banyak sekali ya. Tidak taat. Dan bahkan manusia itu sering melalaikan itu. Bahkan manusia itu telah terjadi sebuah guncangan jiwanya dalam panggilan Allah. Maka pada tema hari ini, taatilah Allah segala sesuatu yang diberikan kepada kita. Tentunya dalam refleksi malam pada hari ini, biarlah untuk segala sesuatu ini indah tepat pada waktunya. Kita lakukan apa yang menjadi bagian kita, pelayanan masing-masing. Demikian firman Tuhan pada hari ini. Malam hari ini boleh saya sampaikan supaya dapat menguatkan hati kita, memberikan kita yang terbaik, dan memberikan sesuatu yang menjadi momen yang terindah. Puji Tuhan, demikian firman Tuhan pada malam hari ini. Dan selamat malam, Tuhan Yesus memberkati, dan kita akan bersama-sama kembali berdoa. Pada kesempatan ini Tuhan, malam hari ini kami sudah berbicara bagaimana ketaatan Yunus. Tentunya masih banyak gejolak yang terjadi. Namun kami yakin dan percaya bahwa Allah tidak pernah meninggalkan kami sedikit pun, meskipun kami banyak salah dan dosa. Untuk itu kami juga berdoa para hamba-hamba Tuhan, juga pelayan Tuhan dimanapun mereka berada. Tuhan juga kasihi, Tuhan naungi, berkatilah segala sesuatu apa yang menjadi suatu kendala, apa yang menjadi sebuah dilema yang ada. Kami yakin dan percaya Tuhan akan mengutus hamba-hamba Tuhan untuk memberkati mereka, untuk memberikan semangat bagi mereka, dan memberikan segala sesuatu yang terbaik bagi mereka. Kami yakin Tuhan tidak pernah meninggalkan sedikit pun, dan tepat pada waktunya Tuhan akan menjawab di dalam kehidupan kami. Tuhan, kami juga berdoa untuk orang-orang pada hari ini, malam hari ini yang mendengarkan refleksi malam pada malam ini. Tuhan juga memberkati segala sesuatu dalam kehidupan mereka.
Tuhan juga kasihi apa yang jadi pergumulan mereka dalam panggilan mereka yang menjadi sebuah dilema mereka. Kami menyerahkan ke tangan-Mu, kirimkan hamba-hamba-Mu yang terbaik untuk memberkati mereka dan berdoa bagi mereka supaya malam hari ini dapat diberkati satu dengan yang lainnya. Terima kasih Bapak, ini adalah doa kami serahkan hanya di dalam nama Yesus. Kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.